yang dahsyat, luar biasa. Amin. Di dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna terus memelihara kita sehingga kita bisa tiba lagi untuk bersekutu bersama kepada Tuhan. Amin. Oleh itu mari saudara, siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama mengalami Tuhan melalui pujian dan melalui firman-Nya yang akan memerdekakan setiap kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kasih setiamu tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Sungguh kebaikanmu melimpah-limpah atas kami, sehingga kami boleh tiba di hari ini lagi, di hari yang baru, dengan pengharapan yang baru daripadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami mau datang dengan segenap hidup kami. Kami mau menyerahkan diri kami Tuhan, untuk dibentuk, untuk dibawa kepada kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari Bapa, kami mau Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami sambut Engkau saat ini dengan segenap hidup kami di dalam nama-Mu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita yang mau mengalami Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari saudara, kita angkat pujian syukur kita dengan sukacita karena Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara. Haleluya. Kau baik Tuhan, sungguh. Haleluya. Haleluya. Oh, katakan masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Come on. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Come on. Dengan hati bersyukur masuki hadiratnya. Come on. Dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasih. Mari angkat tanganmu saudara, katakan. Mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Oh, 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 Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Tuhan, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, sungguh baik Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh Engkau baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Abba, terima kasih ya Bapa. Oh, hiradalaba shikerelebe atanda Abba, utaradalaba yashika. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kita mau katakan pujian ini apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku
ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari agungkan nama-Nya. Katakan Yesus baik, sungguh baik. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, menyembah Engkau, menyenangkan Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
Haleluya, haleluya, haleluya Bapa, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita di tahun 2021 kita sudah masuk atau melewati 73 hari sampai hari ini. Selamat beribadah. Puji-pujian yang sudah kita naikkan. Tuhan beracara di dalam ibadah kita pagi ini. Jemaat LB serta pemirsa yang lain yang Tuhan izinkan bersama-sama dengan kami, mari kami membaca firman pagi ini dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Saya bacakan dan saudara-saudara di rumah pun bersama-sama mengikutinya, bahkan membacanya. Perikopnya Sakeus. Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Firman Tuhan yang merupakan inti dari ibadah kita hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saya mengambil tema bagaimana Sakeus mengambil momentum. Bagaimana Sakeus mengambil momentum ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu Tuhan Yesus lewat, manusia sudah di tempat itu sudah penuh dengan lautan manusia. Penjelasan Alkitab tadi bahwa Sakeus ini seorang kepala pemungut cukai. Kemudian dari fisiknya dia adalah seorang yang pendek. Saudara bayangkan seorang kepala pemungut cukai pada saat itu, ya, seorang terhormat yang luar biasa dalam pemerintahan Romawi pada saat itu. Saudara bayangkan kalau dengan pemerintahan kita di Republik kita ini, ya mungkin Dirjen Pajak Sakeus itu. Nah, seorang Dirjen Pajak, ya, datang karena kerinduannya, ya, untuk bertemu dengan Yesus. Ada amin, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini pengajaran tentang seorang pribadi yang tadi saya sampaikan, ya, dalam satu level pemerintahan dengan kedudukan yang begitu tinggi, ya, dia datang untuk mau menemui Yesus. Untuk itu Sakeus membuat terobosan, ya, terobosan yang pertama,
Firman Tuhan tadi berkata bahwa dia berlari. Dia berlari, saudara. Itu terobosan pertama. Karena dia rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Itu terobosan yang pertama. Terobosan yang kedua, ya, saudara bayangkan, karena kondisi fisiknya dia pendek, dia manjat ke atas pohon. Itu terobosan yang kedua. Saudara bayangkan Dirjen Pajak harus naik di atas pohon untuk mau melihat Yesus lewat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dahsyat luar biasa. Hari-hari ini kita sedang mengalami persoalan-persoalan hidup, persoalan-persoalan yang dahsyat, yang kita nggak tahu kapan berakhirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari Sakeus ini, mari kita orang percaya, khususnya jemaat LB dan para permisra yang sempat bersama-sama dengan kami beribadah pagi ini, kita camkan isi hati Tuhan pagi ini. Luar biasa dahsyat. Seorang pribadi yang mau menangkap momentum Tuhan dengan dua cara. Pertama, terobosan pertama lari. Terobosan kedua naik ke atas pohon. Dan Tuhan menghargai dia. Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi saudara lihat dalam bacaan tadi, ada manusia-manusia yang merasa dirinya paling benar dan paling beriman. Katakan kepada Yesus, ya, Tuhan, ya, kenapa menerima orang berdosa di rumahmu? Kita minggu-minggu lalu, minggu-minggu yang sudah, ya, ada pengajaran tentang jamu, jaga mulut. Ya. Kita paling mudah menghakimi orang. Padahal untuk itu Yesus datang. Ya, betul. Untuk orang yang seperti itu yang Yesus datang. That's right. Ada amin, saudara? Amin. Kita melihat dalam perumpamaan yang lain, dalam cerita yang lain. Ketika ahli Taurat, imam-imam datang kepada Yesus dan menyampaikan kepada Yesus hal-hal yang mendukakan hati Yesus. Ya. Ketika ada perumpamaan seorang pemungut cukai dengan ahli Taurat. Pemungut cukai berdoa sambil memukul-mukul badannya, menyadari bahwa dia sebagai orang berdosa dan dia memohon ampun sama Tuhan. Tetapi ahli Taurat, ya, kaum Farisi, ingat saudara-saudara pelayan Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan, ya, ahli Taurat, ya, ahli itu udah level S2. Taurat bicara tentang kitab suci. Jadi ahli kitab suci itu katakan dia yang paling benar. Dia tidak berdosa. Hari-hari dia berdoa sekian kali. Yang hari-hari dia ada di bait Allah. Sementara orang pemungut cukai yang merasa diri berdosa itu berkatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan ampuni hambamu. Tuhan kasihani hambamu. Saudara lihat Sakeus. Saudara lihat apa kata Yesus untuk firman kita pagi ini. Untuk hal-hal itulah Tuhan datang. Kadang-kala kita sebagai pelayan Tuhan merasa diri sudah paling benar. Kita hamba-hamba Tuhan rasa diri sudah paling benar. Ya, yang lain itu berdosa. Kita yang benar. Kita hari-hari di bait Allah. Kita hari-hari di rumah Tuhan. Kita hari-hari melayani. Saudara, hari ini Tuhan katakan. Saudara perhatikan. Sakeus adalah seorang eksekutif. Kalau istilah sekarang ASN. Dulu PNS, pegawai negeri sipil. Sekarang aparatur negara sipil. Sipil negara. Saudara bayangkan, ya, dengan jabatan yang begitu tinggi, ya, dia datang menghampiri Yesus dengan terobosan yang dia ambil. Yang pertama, terobosan pertama lari, terobosan kedua naik ke atas pohon. Saudara bayangkan saja, Dirjen Pajak mau ketemu Yesus naik di atas pohon. Ya, karena apa? Dia tahu ini satu-satunya yang dapat menyelamatkan dia. Hati-hati saudara, kita sebagai umat Tuhan yang hari-hari berkata, terlebih pelayan-pelayan Tuhan, merasa diri paling benar, ya, jaga mulut yang disampaikan oleh gembala dalam khutbahnya 2 minggu atau 3 minggu, ya, berjudul jaga mulut itu penting.
Karena dosa utama juga dari mulut. Ya, kamu salah mengucap, saya salah mengucap, saudara salah mengucap, itu mendatangkan dosa. Tapi hari ini Tuhan mau ajari kita semua. Ada satu pribadi yang dahsyat, yang luar biasa. Ada amin, saudara? Tuhan inginkan supaya pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, memiliki hati yang rendah, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rendah. Dia kepala pajak. Tanpa hati yang rendah dia nggak mungkin datang. Tanpa hati yang lebih rendah dia tidak mungkin naik ke atas pohon. Tanpa hati yang lebih rendah tidak mungkin dia berlari. Sementara sudah penuh lautan manusia. Allah menghargainya, Tuhan menghargainya, Yesus menghargainya. Diberikanlah keselamatan. Dan dalam penghargaan itu ada kegerakan iman luar biasa. Jemaat-jemaat LB, hari ini kita banyak diingatkan oleh firman. Gempa bumi di mana-mana, tanah longsor di mana-mana, ya, banjir di mana-mana. Pandemi belum berakhir, malah udah muncul virus baru yang lebih gawat lagi, saudara. Kita mau kemana? Mari kita baca. Kita naik lagi pada ayatnya yang ke-41 dari firman ini. Ayatnya yang ke-41 dari Lukas 19 tadi, ayat 41 sampai 45. Saya bacakan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saya sampaikan tadi, saudara, tentang masalah-masalah yang terjadi di muka bumi saat ini. Ya, banjir di mana-mana, ya, tanah longsor di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, pandemi yang belum berakhir, virus COVID-19, tapi muncul virus COVID yang baru lagi, yang lebih daya penularannya lebih cepat dan lebih dahsyat. Saudara, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Inilah lawatan Allah yang sedang terjadi di muka bumi ini. Ketika hal ini terjadi, Yesus menangisi Yerusalem. Kalau pada saat itu pemerintahan Romawi, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat bisa mengerti, mungkin Titus tidak akan menyerbu dan menghancurkan Yerusalem. Yesus menangisi, saudara. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Amin, saudara. Amin. Kita bicara tentang kehidupan bumi, tentang permasalahan yang terjadi di dunia ini, peperangan dan lain-lain. Ya, damai sejahtera hilang. Ya, Yesus menangisi Yerusalem. Pada saat itu Tuhan, pada saat itu Tuhan berkehendak, Tuhan merasa sedih melihat Yerusalem. Tapi para pemerintah, para petinggi bangsa saat itu yang menguasai tanah perjanjian, bahkan rakyatnya, ya, bahkan Tuhan berkata akan datang, ya, kota itu akan diserbu, bahkan satu batu pun tidak akan terletak di atas batu yang lain. Dan saudara bisa menikmati puing-puingnya sampai hari ini. Itu bukti yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah lagi terjadi. Dan firman ini tidak pernah salah untuk menyampaikan hal-hal kebenaran bagi saudara dan saya. Maka hari ini jemaat LB, kita buat terobosan. Kita buat terobosan untuk mendatangkan kuasa Allah, damai sejahtera. Saudara jangan khawatir tentang pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Ada amin, saudara? Dia Allah yang
apapun yang dia sampaikan dalam firman, dia sudah berbicara dulu. Dan semuanya terjadi sampai hari ini. Saya bangga jadi seorang anak Tuhan. Saya bangga jadi seorang Kristen. Lebih bangga lagi, Tuhan memakai saya untuk melayani. Maka pelayan-pelayan saudara, jemaat Tuhan, kita semua pelayan Tuhan. Amin. Apapun yang dikaruniakan Tuhan, itulah pelayananmu. Kamu mau jadi ASN, saudara mau jadi pegawai swasta, saudara mau jadi pilot, saudara mau jadi supir mobil, supir bajai, petani, nelayan. Profesimu itulah melayani Tuhan. Untuk itu perlu ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidup ini. Karena keluh kesah mendatangkan malapetaka. Kekhawatiran mendatangkan malapetaka. Tapi di keadaan pandemi sekarang ini, Tuhan sedang berbicara untuk saudara dan saya, untuk jemaat LB dan untuk pelayan-pelayan LB. Mari kita maju untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada amin saudara? Hari-hari ini hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Tuhan tidak pernah tidak mengizinkan sesuatu masalah terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Ada amin saudara? Semua terjadi karena seizin Tuhan. Dan apa yang sudah Tuhan bicara atau ngomong istilahnya, itu ada di tangan saya ini. Dan ada di pangkuan saudara, mungkin di rumah. Mungkin ada di tape saudara, ada di HP saudara. Itulah suara Tuhan. Untuk itu bergaul intim, bergaul intim, bergaul intim. Saudara bergaul intim, saudara berani membuat terobosan untuk Tuhan. Saudara melayani tidak mengeluh. Saudara tidak menjadi provokator dalam pelayanan. Saudara tidak menjadi tukang pemfitnah seperti kaum Farisi, ahli Taurat yang menganggap diri baik di mata Tuhan. Tapi Tuhan bilang bagaikan kuburan. Kalian bagaikan kuburan yang berlabur putih tapi penuh dengan tulang belulang. Saya menyampaikan firman ini bukan lagi marah saudara, tapi lagi sukacita. Karena apa yang Tuhan bilang, Tuhan bicara dulu loh. Segala sesuatu Tuhan sudah bicara. Yerusalem 2000 tahun lalu Tuhan sudah bicara. Itu terjadi. Dan itu serbu hancur. Ada amin saudara? Hari ini saudara dengar isi hati Tuhan. Dengar suara Tuhan. Minta pertolongan, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Karena pribadinya ada bersama-sama dengan kita. Yang dia tidak bisa dibatasi oleh tembok, oleh gunung, oleh lautan. Dia ada di semua tempat. Ini kadang-kala orang Kristen yang mengaku pengikut Tuhan, mengaku jemaat Tuhan, tapi tidak menyadari hal ini. Tidak mengundang Roh Kudus hidup dalam kehidupannya. Tidak bergaul karib dengan pribadinya. Pribadinya inilah pribadinya. Pribadi Bapa Elohim, pribadi Yesus. Itulah Roh Kudus. Sesuai janjinya. Dan dia ada di mana-mana. Dia memberi pengertian bagi saya, memberi firman ini untuk disampaikan. Dan mulut lidah saya yang dipakai untuk menyampaikan saudara. Mari kita jemaat LB. Mari pemirsa yang mengikuti acara ini. Kita buat terobosan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sakeus dengan jabatan yang begitu tinggi, tapi dia dengan kerendahan hati datang untuk mencari Tuhan. Tuhan menghargai dia karena dia buat terobosan. Momentum Tuhan datang. Momentum Tuhan akan datang. Ya, akhir dari segala-galanya ialah Tuhan datang, Tuhan datang, Tuhan datang. Maranatha. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan nangisi Yerusalem. Sekarang Tuhan nangisi bumi. Saudara memperoleh mahkota keselamatan. Ya, saudara dihargai Tuhan. Sakeus dihargai Tuhan. Yang manusia dunia saat itu menganggap dia paling berdosa. Ya, pelacur, seorang pelacur. Tuhan hargai. Tuhan bilang sama kaum Farisi dan ahli Taurat yang mau menghakimi pelacur itu, siapa yang tidak berdosa lempar duluan. Tuhan datang untuk itu kok. Maka jadi pelayan Tuhan, jadi anak Tuhan, jadi jemaat Tuhan, rendah hati. Tidak usah sombong. Sombong itu ke tempatmu itu di neraka. Ada amin saudara? Hari ini berbicara tentang seorang oknum yang luar biasa. Ya, saudara bayangkan saja kalau di Jakarta ini Tuhan Yesus datang, Dirjen Pajak naik di atas pohon.
Paling orang sudah anggap dia gila. Tapi Tuhan menghargainya. Ya, keselamatan dia peroleh. Amin. Dan kegerakan iman yang luar biasa terjadi saat itu di tanah perjanjian. Ada amin, saudara? Amin. Mari kita jaga kebersamaan kita selaku anak-anak Tuhan. Apapun panggilan saudara, pekerjaan saudara, lakukan dengan senang hati. Biar yang nampak dalam diri saudara Tuhan Yesus. Amin. Dari rumah saudara, rumah kontrak, rumah pribadi, rumah milik sendiri, ya kan? Apapun, saudara minta Tuhan, biar dari rumahmu saudara, rumah tempat kediamanmu terpancar terang kemuliaan Kristus. Amin. Orang akan melihat Yesus terpancar dari rumah-rumah saudara. Ya, peristiwa yang besar di tanah perjanjian. Tatkala Tuhan menghabisi, ya, bangsa Mesir, putra-putra sulungnya, malaikat maut keliling, ya. Tapi tatkala ada tanda di rumah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, malaikat maut tidak akan masuk. Amin. Virus corona tidak akan masuk Amin. pada rumah-rumah yang ada Roh Kudus, Amin. yang ada mesbah, yang ada penyembahan, yang ada ucapan syukur, yang ada panggil Yesus, panggil Elohim, panggil Holy Spirit. Amin. Dan itu ada terjadi kedahsyatan kuasa. Tak usah khawatir. Saya vaksinasi sudah selesai. Ada orang bilang, buat apa vaksinasi? Ya, kita harus percaya aja. Saudara, jangan mati sia-sia. Itu sih. Ya, kalau orang percaya itu pakai hikmat Tuhan. Iya. Ketika Tuhan yang memilih pemimpin bangsa di muka bumi ini, pemimpinmu di kantor, pemimpinmu di mana saja, di masyarakat, ya RT, RW, presiden, gubernur, yang bupati, wali kota, ya, semua dipilih Tuhan. Ya, maka saudara punya kewajiban untuk mendoakan pemimpin saudara, karena Tuhan akan pakai mereka. Hal yang terjadi di bangsa kita ini, Tuhan berbicara luar biasa dahsyat. Ada amin, saudara? Saudara percaya dan lakukan itu sebagaimana Sakeus lakukan. Ada mesbah di rumah, ada Roh Kudus di rumah. Ketika melayang-layang Roh Kudus ini, oh, ada penyembahan di rumah, ada penyembahan, ada mesbah di rumah itu. Aku datang, anakku, aku datang. Ada masalah apa? Beras habis. Ada masalah apa? Utang belum teratasi. Tuhan akan berikan jalan keluar. Saya ada, ya, saya hidup, ya, keluarga hidup sampai hari ini karena mujizat. Ada amin, saudara? Karena kami menikmati mujizat dan kuasa Allah. Kuasa Yesus yang tidak tertanding itu hidup dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Maka saya ketika masih di sekuler, sampai juga dipanggil sebagai pelayan, saya berterima kasih luar biasa. Ada amin, saudara? Amin. Pelayanan adalah tugas yang mulia. Katakan amin. Amin. Pelayanan adalah tugas yang mulia. Iya. Melayani Tuhan, saudara perhatikan baik. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Amin. Kita baca Yohanes 12 ayat 26. Pak Jem tolong baca. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dihormati Bapa. Siapa yang melayaniku dihormati, dihargai. Amin. Isilah waktu kita dengan lebih giat lagi dalam melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan adalah pekerjaan yang mulia, dan Bapa Surgawi sangat menghormati mereka yang melayani Dia. Waktu untuk melayani Tuhan adalah persiapan untuk masuk dalam kekekalan. Persiapan untuk masuk dalam kekekalan. Makanya kalau sudah beri diri untuk pelayanan, saudara sudah beri diri untuk pelayanan, jaga agar saudara bisa masuk pada kekekalan itu. Karena persiapan untuk masuk pada kekekalan. Ada amin, saudara? Sebab setiap orang yang melayani Tuhan Yesus akan berada di mana Tuhan Yesus itu berada. Saudara, lihat firman 12
Yohanes 12 tadi, ayat 26. Di mana saudara berada, di situ Tuhan ada. Saudara melayani Tuhan di rumah, di situ Tuhan ada. Di rumah ada puji-pujian, di situ Tuhan ada. Di mana ada mesbah di situ, di rumah situ ada Tuhan. Di mana ada mesbah di office, di situ ada Tuhan. Di mana ada mesbah, di mana saja saudara ada. Di kendaraan umum, di mana saja yang saudara lakukan itu melayani Tuhan, dan Dia ada bersama-sama dengan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah satu peristiwa yang hari-hari ini perlu kita renungkan. Isi hati Tuhan ini. Saya katakan tadi berulang-ulang, Tuhan tidak pernah tidak bicara dulu atau tidak ngomong dulu sebelum kejadian terjadi. Semua kejadian terjadi Tuhan sudah bicara. Ya, semua isi Alkitab ini merupakan isi hati Tuhan. Ya, yang nanti sampai di era kapanpun, era yang canggih pun, ya, sekarang era yang memasuki era high tech yang luar biasa, yang tidak ada batasannya lagi. Ya, komunikasi ini sebentar saja tersebar di mana-mana. Ya, saudara bayangkan seperti itu. Nah, disitulah ya Tuhan sudah sampaikan jauh-jauh hari bagi umat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi dunia ini. Dan saudara sebagai garda terdepan, ya, untuk memberitakan hal ini. Memberitakan bukan harus jadi pendeta, bukan harus jadi pelayan Tuhan, tapi di mana saudara ada, saudara sebagai pelayan Tuhan atau sebagai jemaat atau sebagai siapapun, saudara melayani Dia, di situ Dia ada. Dan saudara menampakkan Yesus yang nampak di dalam diri saudara. Ada amin, saudara? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita betul-betul bangga kepada Tuhan kita. Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang mengasihi kita luar biasa. Dia ada di surga. Dia akan jadi mempelai laki-laki untuk saudara dan saya. Dia ke surga mempersiapkan tempat untuk saudara dan saya. Dia bukan di surga cuma main-main aja, tapi Dia di sana buat dulu real estate yang luar biasa untuk saya dan saudara. Baru Dia datang menjemput saudara. Dia sudah naik, Dia bekerja mempersiapkan tempat untuk kita, dan Dia akan turun menjemput kita. Dahsyat nggak? Hari-hari ini kejadian-kejadian dan kesaksian-kesaksian yang dahsyat, yang menambah iman kita. Ditambah lagi dengan sosmed yang luar biasa dahsyat. Jadi komunikasi itu udah luar biasa. Dunia ini udah kecil. Itu cara Tuhan, ya, untuk membuka mata kita semua, membuka mata orang-orang yang masih belum mengenal Dia, membenci Dia, bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Dia yang rela turun ke dunia ini jadi manusia, mati di kayu salib, bangkit, pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kemudian Dia datang jemput saudara dan saya. Saudara dan saya, pertanyaannya ada di posisi mana? Ya, ketika Yesus masih menjadi daging, ya, Sakeus menikmati itu, saudara. Ya, sekarang Dia ada di rumah Bapa, dan Dia akan datang jadi mempelai laki-laki untuk saudara dan saya. Kita mau jadi gadis bijaksana atau gadis yang bodoh? Hari-hari ini, saudara, banyak persoalan-persoalan yang kita lihat. Banyak kejadian-kejadian alam yang sudah buka biji mata kita. Dan saya amini dan saya yakini. Kenapa sampai saya ambil pembicaraan hari ini dari ayat-ayat ini? Karena saya percaya Tuhan menangisi saudara dan saya. Amin. Tuhan menangisi bumi ini. Jika kita mengerti Tuhan, jika pemerintah Romawi pada saat itu mengerti tangisan Yesus ini, ketika para pemimpin dan ahli-ahli agama, ketua-ketua agama pada saat itu mengerti, mungkin Tuhan tidak jadi, mungkin Titus tidak jadi menyerbu Yerusalem. Tapi karena tidak mengerti, bahkan Tuhan sudah menangisi Yerusalem, tapi tidak mengerti. Hari ini, saudara, tanda-tanda ini sudah menyertai kedatangan. Kita harus sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh melekat, lebih lagi melekat dengan Dia, dekat dengan Dia, intim dengan Dia. Minta pertolongan, saya ulang-ulang lagi, minta pertolongan dan tuntunan Roh untuk saudara mampu menjalani hidup ini. Saudara tidak bersungut-sungut, tapi saudara yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya,
Ya, ini proses yang Tuhan sedang kerjakan untuk saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak mau anak-anaknya tuh loyo-loyo. Iya. Ada amin saudara? Harus lewat proses yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, gembala lewat proses yang luar biasa. Saya sebagai seorang ayah menyaksikan bagaimana harus masuk ke ruang operasi untuk mengangkat satu ginjalnya. Dan karena saya merasakan dan ikut menikmati pembelahan Tuhan. Kemudian hal kedua datang, vonis, cancer. Tapi Tuhan dahsyat luar biasa. Ketika saya ajak untuk ke luar negeri, ke Singapura, bersama cucu beserta menantu, istri dan anak yang sebagai gembala. Tadi pelabuhan Singapura, dikatakan yang dia sebagai seorang dari agama seberang, dia menjadi malaikat saat itu untuk kita, menyampaikan isi hati Tuhan bahwa kamu tidak sakit tuh. Padahal dia orang asing, dia supir taksi yang kita mau menumpang ke rumah sakit, ke apartemen. Dari apartemen ke rumah sakit, pergantian supir taksi lagi. Yang ini bilang pun demikian. Saya sama dengan Anda, percaya Yesus, dan Roh Kudus sudah sampaikan saya, Anda tidak sakit. Dan peristiwa mujizat itu terjadi di rumah sakit, dokter orang asing. Dan saya percaya hasil lab Indonesia, ya, tidak bohong. Dokter Indonesia tidak bodoh. Menyampaikan bahwa memang stadium sekian, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, tidak mungkin menjadi mungkin. Dia Yehova Jireh. Dia Allah penyembuh, Yehova Nisi, Yehova Rafa. Lewat malaikat supir taksi, dia berkata demikian. Lewat dokter yang orang asing, keluar dan berkata, uang kamu banyak, belanjakan aja di Orchard Road, karena nggak ada apa-apa. Gelombang demi gelombang pencobaan ke diri kedua hamba Tuhan ini, suami istri. Tetapi kami percaya, ya, pencobaan itu bukan secara fisik mereka yang kena, tapi secara keluarga. Saya sebagai seorang ayah yang merasakannya. Keluarga kami semua merasakan. Tapi kami bangga memiliki Yesus. Yesus yang dahsyat, yang luar biasa itu. Yang adalah Yehova Jireh, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, tidak mungkin menjadi mungkin. Yehova Rafa, Yehova Nisi, Allah penyembuh, Allah pemberi. Dahsyat terjadi karena dia punya kuasa. Dia mengatur kolong langit ini dan alam jagat ini. Saudara, itulah yang kami rasakan dan nikmati. Untuk itu, melayani Tuhan satu pekerjaan yang mulia. Dan saudara lakukan itu dengan kerendahan hati. Jadi jemaat, jadi pelayan. Saudara jemaat, bekerja dalam profesional apapun, saudara adalah pelayan Tuhan. Biar Yesus nampak dalam diri saudara. Orang akan berkata, oh Yesus, Tuhan aku juga. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya para pemirsa, bahkan para jemaat LB yang menyaksikan ini, kita hidup, kita buat terobosan saat ini, di saat pandemi ini. Kita undang Tuhan Yesus datang menemui kita dengan kuasanya dan kasihnya. Karena dia Allah yang penuh kasih. Dia ajaib, dia perkasa, dia mulia, dan dia dahsyat. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang penuh kasih dan sayang kepada kami anak-anak. Kau sudah berbicara lewat mulut lidah hamba-Mu. Jamaah, seluruh jemaat di rumah, Tuhan tolong. Siapapun yang menyaksikan bersama-sama dengan kami beribadah. Dari tempat ini hamba angkat tangan. Yang sakit dalam nama Yesus pulih. Yang susah dalam nama Yesus dihiburkan. Yang
gelisah, khawatir dalam nama Yesus. Yang stres pulih dalam nama Yesus. Damai sejahtera sukacita memenuhi yang stres dalam nama Yesus. Yang masalah rumah tangga dalam nama Yesus, rukun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk isi hatimu. Perkara ajaib sedang terjadi, dan semua akan menikmati kuasa Allah yang dahsyat ini. Terima kasih juga bagi yang tangan-tangan yang memberi persembahan hari ini. Tuhan, limpah berkat bagi mereka yang susah dihiburkan, yang berkekurangan. Cukupkan Tuhan dalam nama Yesus, dan jauhkan dari para jemaat, bahkan para permisra, dari hati yang selalu mengeluh, dijauhkan. Khawatir diangkat, tapi percaya Roh Kudus akan memampukan kami semua, karena Roh Kudus adalah pribadi-Mu yang ada setiap saat bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan sayang dari Tuhan Yesus, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Semua orang percaya katakan amin.